Keesokan harinya warga desa dikembarkan dengan berita Mas Edi. Entah siapa yang menyebarkan cerita itu, hingga membuat warga lain ketakutan. Sampai-sampai warga kampung yang biasanya menutup pintu jam 8 sampai 9, kini selesai isya sudah menutup pintu. Dan anak-anak mereka dilarang keluar rumah saat hari sudah gelap. Selesai isya, Kang Diku menjemputku dan kakakku untuk menjenguk Mas Edi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Saat di rumah Mas Edi, beliau tampak senang melihat kami datang. Mbak Iva langsung mempersilahkan kami duduk di ruang tamu, disusul Mas Edi yang terlihat sudah membaik dari segi fisik dan mentalnya. "Silakan masuk, sebentar saya buatkan kopi," kata Mbak Iva pada kami. "Tidak usah repot-repot, Mbak," kata Kang Diku, yang dibalas senyuman Mbak Iva, lalu pergi membuatkan kopi. Akhirnya perbincangan kami dibuka oleh Kang Diku yang langsung to the point kepada Mas Edi. "Jadi gimana ceritanya, Mas? Kok bisa sampai begitu kemarin malam itu?" kata Kang Diku. "Gini loh Mas Diku, ceritanya saya mau ambil air buat nyuci baju, terus kok ada suara perempuan misu-misu di pinggir sumur. Terus saya datangi, kok gak ada orangnya. Gak lama ada suara perempuan lagi, katanya tinggalkan rumahku, tinggalkan rumahku, ini itu rumahku." Lah saya penasaran. Saya bilang, "Ini rumahku, siapa kamu?" "Keluarlah." Tiba-tiba kok ada perempuan baju merah, rambutnya panjang, mukanya pucat, terus matanya nangis darah. Saya kaget gak bisa gerak. Akhirnya saya teriak-teriak minta tolong. Lah malah dicekek, terus dibanting. Akhirnya gelap gulita. Gak tahu apa-apa lagi saya, Mas. Bangun-bangun sudah di kasur kemarin itu, kata Mas Edi bercerita. Kang Diku manggut-manggut tanda mengerti, sedangkan aku hanya diam saja mendengarkan cerita Mas Edi itu. Kemudian datanglah Mbak Iva membawa 4 gelas kopi di atas nampan. "Silakan diminum," kata Mbak Iva sambil menyuguhkan kopi tersebut. "Terima kasih banyak," kata kami serempak. Sampai aku menahan tawa. Kok bisa bareng sih, pikirku. Setelah kami meminum kopi yang disuguhkan, Kang Diku memberi usul kepada Mas Edi dan Mbak Iva untuk masalah sumur tua tersebut. "Mas Edi, Mbak Iva, nanti malam saya sama Upe dan Daniel begadang di sumur itu. Saya mau tahu apa maunya Kunti itu. Kok sampai mencelakai yang punya rumah?" kata Kang Diku pada Mas Edi dan Mbak Iva. Aku yang mendengar perkataan Kang Diku sambil minum kopi otomatis kaget dan tersedak. Sampai-sampai kopi yang kuminum keluar lewat hidungku. Mereka berempat malah menertawaiku, apalagi kakakku sampai ngakak. Tar dulu, kok aku dibawa-bawa begadang? Kalau mau pacaran sama Demit, gak usah ajak-ajak aku. Ih, menakutkan," protesku sambil masih terbatuk-batuk. Namun bukannya jawaban yang kudapat, malah senyuman Kang Diku yang ku ketahui artinya aku mau gak mau harus ikut. "Hayo lo dek, ayo. Ih, nanti digigit terus diminum darah kamu," kata kakakku malah menakutiku. Aku hanya bisa menelan ludah membayangkan hal itu. Apa yang terjadi nanti malam ya? Akhirnya Mas Edi dan Mbak Iva dengan senang hati menyetujui usulan Kang Diku. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, karena memang aku sudah terlanjur terlibat dengan urusan sumur tua ini. Akhirnya aku sempatkan pulang untuk membawa bekal berupa sarung, kemudian kututupkan di kepala, seperti orang mau ronda. Acara menemani kakak-kakakku yang mau ngapelin si Kunti pun dimulai. Kami bertiga duduk bersila di pinggir sumur. Kang Diku membawa kopi 1 termos, ukuran sedang, dan air putih 1 ceret, entah untuk apa. Kupikir mungkin untuk bekal, agar tidak dehidrasi, dan agar tidak mengantuk. Tapi anehnya, gelas yang dia sediakan ada 4, padahal kami hanya bertiga. Tak butuh waktu lama terdengar suara cekikan dari dalam sumur. "Siapa yang berani ikut campur urusanku?" kata suara yang berasal dari dalam sumur. "Aku Diku,"
muridnya Mbah Mus. Ini cucu-cucunya Mbah Mus, keturunan dari Mbah Seto, kata Kang Digo lantang sambil menunjukku. Muridnya Mus, cucunya Mus, jangan ngaku-ngaku. Saya bunuh kalian semua, jawab sosok itu dengan marah, dibarengi dengan munculnya dua tangan pucat yang memegangi pinggiran sumur. Saat itu juga udara yang awalnya dingin, sejuk, semriwing, berubah menjadi gerah, panas, dan tidak nyaman. Aku pun merapatkan dudukku pada Kang Digo dan kakakku. Sosok kunti itu pun terbang keluar dari dalam sumur sambil cekikan. Sosok itu langsung melayang di depan kami, menunjukkan mukanya yang pucat, serta matanya yang mengeluarkan air mata darah. Kang Digo pun langsung berdiri di depanku. Apa maumu sekarang? Sampai berani-beraninya membuat celaka yang punya rumah, kata Kang Digo sambil bertolak pinggang, padahal kerempeng. Jaga mulutmu, ini rumahku. Ini rumahku dari dulu, ini rumahku. Tidak saya izinkan orang lain menempati di sini, selain anak keturunanku. Ngerti kamu? Kata sosok kunti itu sambil misu-misu dan menunjuk Kang Digo. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sosok itu mirip-mirip dengan foto yang ada di album foto milik Mbah Kung. Kuperhatikan dengan seksama muka pucat dengan mata yang terus meneteskan darah itu. Benar, itu Mbah Suprap, tetangga Mbah Kung dulu, si pemilik rumah ini yang akhirnya meninggal karena sakit keras. Kejadian ini sebelum aku dan kakakku lahir. Aku dulu pernah diceritakan Mbah Kung tentang teman-temannya, termasuk Mbah Suprap ini, yang sebenarnya adalah cinta pertama Mbah Kung. Tapi takdir tidak memihak, karena Mbah Kung harus menjalani tirakatnya, menyepi selama 3 tahun di dalam hutan. Hingga akhirnya saat Mbah Kung kembali, ternyata Mbah Suprap sudah menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Saat aku memandang dengan seksama wajah sosok itu, tanpa aku sadari ternyata dia sudah melayang untuk menyerang kami. Hingga kakakku pun ikut berdiri membantu Kang Digo. Akhirnya terjadilah pertempuran antara mereka bertiga, Kang Digo dan kakakku. Sempat beberapa kali terpental ke belakang. Pertarungan terus terjadi hingga tercipta cahaya berwarna biru dan merah karena kekuatan mereka. Tapi akhirnya sosok itu kewalahan dan terbang melayang, kemudian dengan cepat terbang menuju ke arahku. Hingga akhirnya dia berhasil tepat berada di hadapanku. Aku yang saat ini ketakutan, dengan tanpa aku sadari, aku pun berteriak kencang. Mbah Kung! Teriakku sambil menutup mata rapat-rapat. Tiba-tiba udara yang awalnya panas menjadi sejuk dan nyaman. Aku tahu bahwa aku paham betul suasana ini. Aku yakin Mbah Kung ada di sini untuk menolongku. Kuberanikan diri membuka mataku, dan benar saja, Mbah Kung berada tepat di depan mataku, memegangi tangan kuntilanak yang ingin mencekiku itu dengan tangan kirinya. Aku refleks langsung memeluk Mbah Kung, dan dia menoleh ke arahku, lalu mengelus kepalaku dengan tangan kanannya. Mundurlah nak, sudah, duduklah kembali, gak usah takut, Mbah Kung akan menjaga dirimu, ucap Mbah Kung padaku. Aku pun kembali duduk dan mengusap mataku yang sempat menangis karena menahan takut. Digo, Daniel, jagalah cucuku, biar aku yang mengurus Suprap, kata Mbah Kung pada Kang Digo dan kakakku. Iya Mbah, Rahayu, kata mereka serempak sambil membungkuk pada Mbah Kung. Kemudian sama sepertiku, mereka kembali duduk di depanku sambil ngos-ngosan karena pertarungan tadi. Prap, ada apa? Kok kamu sampai mau menyalakai cucu dan muridku? Jangan seperti itu, Prap, kata Mbah Kung pada sosok kuntilanak itu. Namun kuntilanak itu tak menjawab dan hanya memandangi Mbah Kung. Lalu akhirnya sosok itu bersuara. Mus, ini Kang Mus, kata sosok itu. Iya Prap, ini aku Mus. Itu yang kecil sama yang gemuk, cucuku. Terus yang kurus itu muridku, terang Mbah Kung. Mus, ini rumahku Mus, ini rumahku. Kok bisa ada orang lain yang menempati? Aku gak ikhlas Mus, aku gak terima kalau rumahku ditempati orang lain.
kata sosok itu pada Mbakungku. Begini Prap, saya ceritakan, jangan emosi, kata Mbakung. Saat Mbakung akan menjelaskan, tanpa kusadari aku pun menyela pembicaraan mereka dengan bicara pada Kang Digo dan kakakku. Udah pulang aja lah, bukannya cepat selesai malah pacaran, kataku sambil menyeruput kopi. Kang Digo dan kakakku langsung menatapku tajam dan berakhir mendapat citakan keras dari kakakku tepat di ubun-ubun. Aduh, kan sakit, kataku karena mendapat hadiah citakan. Makanya kalau ada orang tua ngomong jangan dipotong, gak sopan, syukurin, sakit kan, kata kakakku menasihatiku. Aku hanya manggut-manggut sambil mengelus kepalaku yang sakit. Mbakung sempat menengok ke arahku, kemudian kembali menjelaskan pada Mbak Suprap tentang masalah rumahnya. Jadi gini loh Prap, anakmu dulu itu memang menempati rumah ini. Lah terus gak kuat, karena di desa ini masih banyak demit yang suka mengganggu manusia. Akhirnya anakmu menjual rumah ini, terus pindah ke kota. Nah sekarang yang menempati, ya orang yang beli rumah ini, jelas Mbakung. Tapi Mus, aku masih gak rela kalau rumahku masih ditempati orang lain, karena rumah ini warisan dari orang tuaku, kata sosok Kunti Mbak Suprap yang masih kaget dengan pendiriannya. Terus sekarang mau kamu apa? Udah Prap, lebih baik hidup damai, gak usah mengganggu yang punya rumah, balas Mbakung menasihati Mbak Suprap. Gak bisa Mus, aku tetap gak ikhlas. Meskipun rumah ini sudah dibeli orang lain, aku gak akan bisa tenang kalau rumah ini masih ditempati orang lain, balas sosok Kunti itu masih ngeyel. Akan aku bunuh semua yang menghalangi jalanku, kembali kuntilanak berbaju merah itu berkata sambil menunjuk-nunjuk kami. Ya sudah, kalau itu pilihanmu. Maaf Prap, kalau aku harus melawan dirimu untuk menjaga desa ini, jawab Mbakung sambil menghela nafas panjang. Kuntilanak itu malah tertawa melengking, membuatku bergidik ngeri. Tidak bisa Mus, kamu tidak bisa melawan aku. Ingatlah, kamu pernah membuat sumpah kalau kamu tidak akan menyakiti aku, bentak Mbak Suprap pada Mbakung. Mbakung nampak bimbang, mungkin teringat sumpahnya pada Mbak Suprap, yang akhirnya membuat Mbakung menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah Mbah, biar saya sama Denil saja yang melawan Mbak Suprap, kata Kang Digo yang sudah berdiri bersama kakakku. Maaf ya Leh, aku merepotkan kalian, jawab Mbakung yang dibalas anggukan mantap oleh kakakku dan Kang Digo. Akhirnya Mbakung mundur mendekat padaku, lalu berkata, Leh, panggil Mbak Seto, biar Mbak Seto yang menyelesaikan urusan ini. Saya nggak bisa menyakiti Suprap Leh. Maaf, kakekmu pernah bersumpah tidak akan menyakiti Mbak Suprap, kata Mbakung padaku. Aku sangat bingung bagaimana caranya memanggil Eyang Seto saat itu. Kakek, aku tidak tahu caranya memanggil Eyang Seto, kataku sambil menunduk. Mbak Seto itu selalu menjaga dirimu. Cobalah Leh, diraba hatinya, terus masuk sambil hening, tidak terdengar apa-apa. Terus minta tolong dipanggil namanya Mbak Seto terus. Nanti pasti ketemu orangnya, jelas Mbakung padaku. Akhirnya aku duduk bersila, menutup mata, lalu mencari ketenangan. Entah apa yang terjadi di luar, sangat berisik, sampai terdengar dentuman beberapa kali. Bahkan tanah tempatku duduk bergetar. Ah, bagaimana aku bisa tenang? Batinku. Kubuka mataku penasaran apa yang terjadi. Ternyata kakakku dan Kang Digo kembali bertarung dengan sosok Kunti Mbak Suprap. Tapi kali ini lebih dahsyat karena sampai menimbulkan getaran pada tanah di saat kekuatan mereka bertabrakan. Hanya sosok Mbakung yang berada di depanku saat itu. Ayo Leh, konsentrasi. Kakek tidak bisa membantu kakakmu karena sumpahku dulu, ucap Mbakung. Terlihat sepercik penyesalan di wajah Mbakung karena tidak bisa menolong cucu dan muridnya. Saat ini kembali ku coba bermeditasi. Tiba-tiba dari dalam sumur kembali keluar sosok tinggi besar, berbulu dengan mata merah dan mulut bertaring, serta meneteskan air liur.
Ayo keluar semua, bantu aku menghabisi orang-orang kurang ajar ini, teriak kuntilanak itu. Dek, rasanya jantungku mau berhenti saat kulihat sosok genderuwo itu. Tak hanya satu, tapi kembali muncul satu sosok yang sama. Kini ada dua genderuwo yang membawa senjata seperti pentungan besar. Bakung pun langsung berdiri dari duduknya, menengok ke arahku sebentar, kemudian tersenyum. Sungguh damai dan menenangkan saat Bakung tersenyum. Tapi tak berselang lama, Bakung langsung menuju ke arah dua genderuwo itu dan bertarung dengan mereka. Sungguh saat itu aku sangat bingung, ingin membantu, tapi aku belum banyak mengerti saat itu. Akhirnya aku putuskan untuk kembali mencoba memanggil Eyang Seto. Kutarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Kupejamkan mataku dalam. Kucari ketenangan dalam suasana mencekam. Kuabaikan tanah yang bergetar. Terlihatlah seperti tirai besar yang mulai terbuka satu demi satu. Lalu kemudian yang kulihat hanya gelap dan tenang. Terlihat sebuah cahaya kecil seperti sebuah lampu di dalam kegelapan. Ada seseorang yang duduk bersila di bawah cahaya itu. Aku berlari menuju orang itu. Akhirnya kamu bisa masuk ke sini, Leh. Tidak usah dijelaskan, aku sudah tahu semuanya. Ayo, ikut Eyang, kata orang itu. Iya, dialah leluhurku, Eyang Seto, orang yang selalu menjagaku di saat genting. Beliau menggenggam tanganku, lalu membawaku terbang. Aku pun membuka mataku. Saat itu aku kembali ke dunia, di mana pertarungan masih terjadi. Langit malam yang cerah berubah menjadi berawan. Angin pun berembus kencang. Suara gemuruh awan di atas kepalaku. Udara menjadi dingin, dan seketika itu juga terdengar suara yang menghentikan pertarungan antara Bakung melawan genderuwo. Begitu juga pertarungan sosok Kunti Mbah Suprap melawan Kang Tiku dan kakakku. Semuanya membungkuk hormat kepada sosok yang kini berdiri di depanku dengan baju putih serta gelang emas di lengan dan pergelangan tangannya. Sudah, berhenti semuanya. Satu kalimat dari Eyang Seto dengan suara menggelegar. Semua menatap sosok Eyang Seto yang memiliki mata hitam tanpa pinggiran putih. Mata hitamnya seperti jurang yang tanpa dasar, dalam sekali seperti kegelapan malam. Seketika semuanya memberi salam pada sosok Eyang Seto. Rahayu Eyang, kata mereka serempak. Rahayu, semoga selalu sehat dan tidak ada apa-apa, ucap Eyang Seto sambil mengangguk. Saat Eyang Seto memberi salam, dua genderuwo yang tadi bertarung dengan Bakung tiba-tiba saja menghilang. Mereka pergi seperti sedang ketakutan. Entah kenapa, aku pun tidak mengerti saat itu. Eyang Seto hanya menatap mereka pergi, lalu kembali menatap Mbah Suprap. Sudah berhenti semua, Suprap, kesini, ikut saya. Saya tunjukkan akar permasalahannya. Kembali Eyang Seto berkata dan menyuruh sosok Mbah Suprap ikut dengannya. Sosok itu pun terbang menghampiri Eyang Seto yang berdiri di depanku sambil melipat kedua tangannya di dada. Leh, ikut aku sekalian ayo, ajak Eyang Seto padaku. Aku pun berdiri dan menghampirinya. Kemudian Eyang Seto memegang kepalaku. Tutuplah matamu, Leh, jangan dibuka sebelum saya suruh Eyang Seto padaku. Tanpa banyak bertanya, aku langsung memejamkan mataku. Tangan Eyang Seto yang awalnya berada di kepalaku kini berpindah memegang leherku. Dielusnya 3 kali lalu kemudian kembali tangannya memegang kepalaku, tepat di atas ubun-ubunku. Tak berselang lama aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Aku merasa tubuhku sangat ringan, seperti tidak memiliki beban, dan rasanya hukum gravitasi tidak berpengaruh padaku. Weh, pegangin, jangan sampai jatuh. Terdengar suara berisik sekali. Entah apa yang terjadi, aku belum berani membuka mataku, karena Eyang Seto belum menyuruhku membuka mata. Baru saja aku menggumam dalam hati, udah Leh, bukalah matamu. Terdengar suara Eyang Seto berbicara padaku. Kubuka mataku perlahan-lahan. Ya Gusti, apa ini? Kok bisa? Apa aku sudah mati? Ucapku kaget. Bagaimana tidak, saat aku membuka mata,
Aku bisa melihat tubuhku tergeletak di tanah sambil dipegangi kakak, Kang Diko, dan Mbahku. Sudah, tidak apa leh. Aku hanya menarik sukmamu biar bisa ikut aku. Tidak usah takut. Kalau sudah selesai, nanti kamu bisa kembali lagi ke ragamu. Ucap Eyang Seto seakan mengerti kebingunganku. Iya Yang, jawabku singkat. Eyang Seto tersenyum padaku, lalu menggandeng tanganku. Aku sudah siap kemanapun aku akan diajak pergi. Aku sangat percaya pada Eyang Seto. Bahkan tidak ada keraguan sedikit pun pada beliau. Mus, saya tinggal dulu sebentar. Titip raganya cucuku. Jangan sampai kenapa-napa. Ucap Eyang Seto pada Mbahku. Mbahku hanya mengangguk sambil menempelkan kedua telapak tangan ke depan mukanya. Lalu Eyang Seto menatap ke depan, meluruskan tangan kiri ke depan sambil membuka tangannya. Sedangkan tangan kanan beliau masih menggenggamku. Kulihat di sebelah kiri beliau ada sosok Mbak Suprap yang tadi memang diajak Eyang Seto untuk ikut dengannya. Tapi tunggu, dia sudah tidak berwujud kuntilanak bergaun merah lagi. Kini dia berwujud seperti nenek-nenek dengan rambut putih di sanggul, serta ada selendang kuning di pinggangnya. Lebih baik seperti itu wujudnya, tidak menyeramkan, batinku. Aku kembali fokus dengan apa yang dilakukan Eyang Seto. Tiba-tiba di depan kami muncul lingkaran yang sangat terang, dan Eyang Seto menggandengku masuk ke dalam lingkaran itu. Saat di dalam yang terlihat hanya cahaya terang, sampai membuatku menutup mata karena silau. Saat aku menutup mata, masih saja terasa terlalu silau. Aku menggunakan lengan kananku untuk menutupi kedua mataku. Hingga cahaya itu meredup, aku pun membuka mataku. Kembali aku dibuat kaget. Aku berada di sebuah tempat yang suasananya sangat aku kenal. Iya, ini desaku, tapi ada yang aneh. Rumahku masih terbuat dari anyaman bambu dan setengah tembok. Eyang, ini di mana? Tanyaku pada Eyang Seto. Ini desa Mulih, tapi zaman dulu. Jelas Eyang Seto padaku. Aku berpikir keras bagaimana mungkin aku bisa kembali ke masa lalu. Apa ini yang disebut perjalanan spiritual? Hanya itu yang kupikirkan. Ayo leh, ayo Prap, kemarilah, ajak Eyang Seto. Aku diajak ke sebuah rumah yang aku tahu betul, itu rumah Mbak Suprap. Karena bangunannya tidak berubah sedikit pun, hanya warna catnya saja yang berbeda. Aku melihat rumah itu dihuni sepasang suami istri yang hidup bahagia menurutku. Tapi ketika malam, kedua penghuni rumah itu diganggu dua sosok genderuwo. Genderuwo itu seperti yang bertarung dengan Eyang Seto tadi, batinku. Genderuwo itu mengganggu dengan cara menindih, mengacak-acak dapur, bahkan berubah menjadi sosok sang suami untuk melakukan hubungan intim dengan sang istri. Akhirnya sepasang suami istri itu tidak kuat dan menjual rumahnya. Dan rumah itu dibeli Pak Iskandar, orang tua Mbak Iva, dan mertua Mas Edi. Setelah rumah itu terjual, pasangan suami istri itu pergi entah kemana. Ternyata suami istri itu adalah anak Mbak Suprap dan suaminya. Kemudian Eyang Seto kembali membuka portal dan masuk ke dalamnya. Aku dan Mbak Suprap langsung mengikuti beliau. Kali ini kami melihat anak dan menantu Mbak Suprap hidup di sebuah perumahan. Rumahnya lumayan besar dan sepertinya mereka hidup dengan bahagia di sana. Kulihat Mbak Suprap meneteskan air mata. Sudah kan Prap, sekarang kamu sudah tahu siapa akar masalahnya. Terus anakmu sudah hidup enak. Jadi sudah, yang tenang, jangan ganggu orang desa lagi, kata Eyang Seto pada Mbak Suprap. Iya Mbah, saya minta maaf. Ampun Mbah. Maaf ya Leh, aku hampir menyalakai kamu, jawab Mbak Suprap sambil meminta maaf pada Eyang Seto dan padaku. Ya sudah, gak apa-apa Prap. Yang penting cucuku tidak celaka. Sudah yuk, pulang, kata Eyang Seto sambil tersenyum dan mengelus kepalaku. Eyang Seto kembali membuka portal dan kami masuk ke dalamnya. Cahaya silo kembali membutakan mataku. Akhirnya aku kembali, tapi tunggu. Bagaimana caraku masuk kembali ke dalam ragaku? Dan sudah tanggal berapa sekarang? Karena aku merasa sudah berhari-hari
saat mengamati rumah Mbak Suprap yang dulu. "Kamu sebenarnya sudah tahu caranya kembali ke ragamu, Le. Coba dipikir lagi," ucap Eyang Seto mengagetkanku. Entah kenapa aku langsung menuju ke tubuhku yang tergeletak. Kupejamkan mataku sambil memegang kepalaku. Kemudian kutekan ubun-ubunku menggunakan jari telunjukku. Aku merasa seperti tersedot masuk ke dalam sesuatu. Kemudian aku bangun, dan ternyata aku berhasil kembali ke tubuhku. Dan kalian tahu, ternyata aku hanya pergi 15 menit. Padahal aku merasa berhari-hari saat kembali ke masa lalu. Akhirnya Mbak Suprap disuruh Eyang Seto tinggal di pohon jambu biji yang ada di belakang rumahku. Beliau sering sekali menembang lagu Jawa saat malam, sedangkan sumur ditutup dengan besi dan kayu atas perintah Eyang Seto. Kedua genderuwo biang masalah itu sudah diusir pergi dari desaku oleh Eyang Seto. Sedangkan Eyang Seto dan Bakung, mereka kembali menjadi kepulan asap dan menghilang. Tapi aku tahu betul saat aku benar-benar kesulitan, mereka akan datang menolongku. Itulah akhir cerita dari misteri sumur tua yang ditulis oleh Upik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.